ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pemurah, ya, yang senantiasa telah melimpahkan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan ya kesehatan, ya, dan berbagai kompetensi yang disediakan, yang diberikan pada kita sehingga kita bisa bekerja dengan baik dan berprestasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, alhamdulillah walaupun pada masa COVID-19 ini Allah melimpahkan pada kita kesehatan yang mudah-mudahan juga dilimpahkan pada saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, teman kerja kita, tetangga kita, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, saat ini saya mau ngajak mudzakarah. Tahun 2020 pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menggulirkan program yang namanya Sekolah Center of Excellence, sekolah pusat keunggulan, ya, pusat-pusat keunggulan, sekolah-sekolah yang banyak berprestasi, sekolah-sekolah yang hebat, memiliki banyak kehebatan, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ada yang ngajak diskusi. Kalau sekolah itu ada yang hebat, maka kepala sekolahnya juga hebat, gitu ya. Guru-gurunya juga hebat dan seterusnya. Nah, kalau manusia yang hebat itu yang seperti apa? Secara keseluruhan gitu ya. Ya, manusia yang hebat itu seperti apa? Kalau ditanya, masing-masing orang tentu pendapatnya berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa manusia yang hebat itu ya orang yang badannya sehat, ya tenaganya kuat, jadi pejabat, gitu ya, penghasilannya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, gitu ya, rumahnya tingkat, istrinya cantik memikat, jumlahnya 4. Nah, ini kan pendapat orang, gitu ya, pendapat orang umumnya. Nah, kalau kita teliti maka yang semacam itu ya tidak mutlak, ya. Karena banyak didominasi dari faktor material, ya. Nah, bagaimana indikator orang yang hebat itu kalau menurut Nabi, ya, menurut Allah, ya, di dalam Al-Quran bagaimana? Kalau menurut Nabi, maka orang yang hebat itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sehebat-hebat manusia, itu yang banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Artinya eksistensi dirinya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, ya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain, misalnya untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, tetangganya, dan seterusnya, gitu ya. Artinya orang itu suka menolong, suka memberi, baik memberi ilmu atau nasihat, atau termasuk juga suka jajak ke temannya, gitu ya. Nah, ini hebat itu, ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kalau konteksnya itu akidah, maka Rasulullah menjelaskan, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu, sehebat-hebat kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentu konteksnya adalah belajar Al-Qur'an dan memahami, meyakini, dan mengamalkan, kemudian mengajarkan. Sehingga tetangganya, sahabatnya mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, bisa menjadi pribadi calon penghuni surga. Ya, yang berikutnya Bapak dan Ibu, kalau ditinjau dari secara global manusia, ya, Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 4 indikator ya umat yang hebat. Yang pertama ya bahwa ukhrijat linnas kuntum khairu ummah umat yang hebat itu adalah satu ya ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia, artinya memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain, bisa memberikan manfaat melalui hartanya, ilmunya, doanya, nasihatnya, ikut vertikalnya dan sebagainya gitu ya. Artinya dia ada kepedulian pada orang lain gitu ya, tidak hanya mengurusi dirinya sendiri atau keluarganya, tapi juga untuk orang lain gitu ya. Jadi ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, dia mengajak kepada yang ma'ruf, baik mengajak secara langsung ketemu tatap muka ataupun bisa melalui WA, WhatsApp, bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram, Facebook dan sebagainya. Senantiasa yang dikirim, yang diucapkan adalah kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang edukatif, yang konstruktif, sehingga nyaman didengar dan berpengaruh positif pada yang mendengarkannya. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ya, baik kemungkaran yang besar maupun kecil sesuai kemampuannya. Ya, misalnya ketika ada orang rasan-rasan, yang benar kita menegur dengan santun sehingga tidak berlarut-larut, gitu ya. Jadi wa tanhauna 'anil munkar, ya, dan wa tu'minuna billah, dia beriman kepada Allah. Artinya apapun yang dilakukan, ya. Jadi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya sholatku, ibadah sembelihanku, wa mahyaya dan aktivitas hidupku seluruh kegiatannya, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi apapun yang dilakukan ya itu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, akidahnya kuat, tauhid gitu ya. Betul. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, kalau ibu-ibu ada yang tanya, kalau istri yang hebat itu bagaimana Pak Ustaz? Nah ternyata Rasulullah telah memberikan indikator. Jadi khairun nisa man tasurka idza absurta wa tuti'uka idza amata wa tahfadu hebataka fi nafsika wa malika. Sehebat-hebat istri yaitu apabila dipandang, dilihat oleh suaminya, dia menyenangkan, menggairahkan, bikin kerasa di rumah. Ya, menjadikan suaminya itu sebagai rajanya. Ya, nah itu tentu karena akhlakul karimahnya yang kuat, gitu ya. Ya, kemudian dia juga mampu berdandan, kecantikannya untuk suaminya. Jadi ya, wanita yang hebat adalah yang menyenangkan suaminya ketika dilihat. Kemudian watuti uka idza amarta, dia taat apabila diperintah, taat ya, perintah apapun, yang penting dalam hal yang makruh. Gitu ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Selama suami itu mengajak pada kebaikan, ya, memerintah hal yang baik, maka istri itu taat. Itu adalah istri yang hebat, gitu ya. Wa tahfadhu ghaibatan fi nafsika wa malika, dan wanita istri yang menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta yang ditinggalkan suaminya ketika di rumah. Gitu ya. Itu istri yang hebat, gitu ya. Nah, kalau guru yang hebat, wah ini juga luar biasa. Kalau mengacu kepada khairukum man talamal Qur'an wa 'allamah, maka guru tadi adalah guru yang paham tentang Al-Quran dan mengamalkannya. Kalau mengacu kepada khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain, maka guru yang baik, yang hebat itu banyak memberikan kemanfaatan pada siswanya. Maka kemudian dia sungguh-sungguh dalam mengajar, dalam membuat perencanaan, memilih strategi, model pembelajaran yang cocok, misalnya teaching factory atau problem based learning atau project based learning, disesuaikan dengan karakter Kadi, gitu ya. Lalu dia memilih alat peraga dengan semangat, diyakinkan masing-masing kompetensi dasar ada alat peraganya. Dia merasa tanggung jawab untuk ya berhasilnya siswanya. Ya, itu guru yang hebat. Dan tidak lupa ketika malam dia mendoakan siswanya.
Bapak dan Ibu, ada yang bertanya pula. Kalau manusia sedunia ini, yang paling hebat siapa? Begitu ya. Maka kalau kita buka referensinya, di dalam Al-Quran Allah telah menarik dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 45 sampai 47, bahwa para nabi itu al-mustafain al-ahyar, ya, manusia-manusia pilihan. Al-mustafain al-ahyar, manusia-manusia pilihan, ya, dari sekian manusia sedunia ini hanya 1-2, ya, atau sejumlah nabi itu adalah manusia pilihan. Nah, mengapa para nabi itu yang menjadi manusia pilihan? Karena ulil aidi wal absar, memiliki amal-amal yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi, karena mendapatkan wahyu, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Michael Hertz, orang Amerika, pada tahun 1992 telah menyusun sebuah buku hasil penelitiannya bahwa ada 100 orang yang paling berpengaruh. Ternyata dari 100 orang yang paling berpengaruh itu adalah Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tinggi, nomor 1, yang banyak berpengaruh. Apa? Seorang diri mampu membina, membimbing manusia, ya, sedunia, ya, pada jalan yang lurus menuju siratal mustaqim, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang bertakwa, dan akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalau diteliti manusia sekarang, itu ya tidak ada orang yang hebat. Adanya itu orang yang ingin berupaya untuk memperbaiki diri, ingin mensucikan diri, mengendalikan diri, meningkatkan prestasi, meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan mutu keimanannya, meningkatkan kinerjanya, ya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Nah, mudah-mudahan Allah membimbing kita, melimpahkan inayah pada kita untuk mencapai kehebatan, sehingga kita menjadi pribadi yang memang patut untuk masuk surga. Semua orang yang masuk surga itu pasti orang yang hebat. Orang yang tidak hebat tidak mungkin masuk surga. Ya, di antaranya adalah menjadi mukmin yang imannya kuat, ibadah dan bekerjanya semangat dan amanat, dia dekat kepada sahabatnya, pada keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.